Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran daring kali ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'innya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini mungkin saya sebagai moderator akan memimpinnya acara presentasi kali ini. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Gita Nurwanti, ada A. Asep Muharram, ada A. Fahmi M. Asril, dan juga ada A. Alvin Julian. Nah, kami di sini berempat akan membahas mengenai pengembangan dan inovasi silabus dan RPP Pendidikan Agama Islam. Nah, mungkin di sini kami akan membahas dengan beberapa aspek, yaitu yang akan kita bahas ada 5 aspek. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari silabus dan RPP PAI. Yang kedua yaitu mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Dan yang ketiga yaitu tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu mengenai contoh-contoh dari hasil pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI dalam pendidikan masa pandemi ini. Nah, kelima aspek tersebut akan kami bahas di pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik silabus dan RPP PAI yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, di sini sebelum ke inti, kita harus tahu dulu apa pengertian karakteristik, apa pengertian silabus, dan apa pengertian dari RPP itu sendiri. Nah, karakteristik dulu ya. Nah, di sini karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri khas dari seseorang kalau jika itu orang, ataupun ciri khas dari sesuatu benda maupun hal apapun. Karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang khas atau yang mencolok dari seseorang ataupun sesuatu benda atau hal lainnya. Jadi di sini ciri khas dari suatu hal tersebut. Adapun pengertian dari silabus, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup yang pertama standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok ataupun materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar lainnya. Nah, di sini juga silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok ataupun materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk suatu penilaian. Yang selanjutnya yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini ialah rencana yang menggambarkan prosedur
dan pengorganisasian untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Jadi, RPP di sini penjabaran lebih dalam dari silabus itu sendiri. Nah, rencana pelaksana pembelajaran dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran pada peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar ataupun KD. Lingkupan rencana pelaksanaan pembelajaran ini paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator dan atau beberapa indikator lainnya. Juga dalam satu kali pertemuan ataupun lebih. Nah, kita mulai masuk ke dalam karakteristik dari silabus. Nah, adapun karakteristik dari silabus yaitu yang pertama, sebagai acuan pengembangan dari RPP itu sendiri. Nah, karakteristik lainnya yaitu yang kedua, adanya identitas mata pelajaran atau tema pelajaran. Adanya SK, KD, materi, terus kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Juga karakteristik silabus yang lainnya yaitu dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan SI dan SKL serta panduan penyusunan dari KTSP ataupun dari K13 itu sendiri. Juga di sini bersifat ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, dan memadai. Juga bersifat aktual dan konseptual. Dan yang terakhir yaitu fleksibel, menyeluruh, dan desentralistik. Itu adalah karakteristik dari silabus. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari RPP. Nah, yang pertama yaitu lebih terperinci dibanding silabus karena RPP di sini adalah pengembangan ataupun perincian dari silabus itu sendiri. Yang kedua, menggambarkan prosedur dan pengorganisasian dalam pembelajarannya. Yang ketiga, penjabaran dari silabus. Yang keempat, lingkupan RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar atau beberapa indikator untuk pertemuan ataupun lebih. Jadi di sini RPP itu lebih terperinci dan lebih luas karena jika silabus tersebut adalah untuk misalkan 1 tahun ataupun 1 semester. Nah, di sini RPP dibuat hanya untuk beberapa pertemuan, misalkan jadi 1 pertemuan 1 RPP gitu. Nah, untuk contoh dari silabus dan RPP saya akan tayangkan ya. Ini dia. Nah, ini adalah contoh format untuk silabus. Ini belum diisi ya, masih formatnya saja. Dan juga di sini ada format dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini juga belum diisi ya, hanya formatnya saja. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu poin B yang akan dipaparkan atau yang akan disampaikan oleh teman saya kepada saudara Alvin. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Poin yang kedua, dasar filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, dan suka. Serta kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Hasan Sadili mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu, pengetahuan, atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah, dan bijaksana. Kebenaran filsafat ini adalah
kebenaran yang relatif. Artinya, kebenaran itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Juga dapat pula dikembangkan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Maka dasar filosofis, pengembangan dan inovasi silabus dan RPP pelajaran pendidikan agama Islam ialah falsafah Pancasila. Beberapa pandangan filsafat umum telah mendasari aliran filsafat pendidikan yang bukan saja berpengaruh pada kurikulum, bahkan menentukan keputusan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran termasuk silabus dan RPP. Beberapa aliran filsafat utama pendidikan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Perelianisme, salah satu aliran klasik yang paling berakar dari aliran realisme. Filsafat ini termasuk filsafat tertua. Muhammad Ansyar menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional. Sedangkan pendidikan yang sesuai dengan filsafat ini ialah pengembangan intelektualitas manusia menurut Perelianisme. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir. Pendidikan harus lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa. Pengembangan kemampuan berpikir dapat diperoleh melalui keyakinan intelektual real klasik yang dimiliki oleh manusia. Tujuan pendidikan Perelianisme untuk memanusiakan manusia dalam arti tradisional, yakni mengembangkan kemampuan rasional, agamis, dan etika sehingga berkontribusi dalam perubahan tingkah laku siswa melalui kemampuan intelektual. Oleh karena itu, implikasi ide Perelianis terhadap RPP dan silabus ialah mengabaikan potensi siswa, bukan untuk saja karena aliran ini menganggap bakat, melainkan siswa mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua, esensialisme. Aliran ini adalah yang berakar pada realis dan idealis sebagai reaksi terhadap progresisme. Jadi aliran ini merupakan salah satu pandangan filsafat yang paling tua dan sangat berperan dalam pendidikan. Aliran ini menginginkan agar pendidikan fokus pada mempertahankan peradaban manusia dengan mentransfernya melalui pengembangan kemampuan intelektual, baik dalam proses maupun dalam konten pendidikan. Oleh karena itu, aliran berpendapat bahwa ilmu itu sangat penting untuk pengembangan kemampuan siswa. Menurutnya, pendidikan merupakan essential skill seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan riset di sekolah dasar. Kaum Perelianis memandang pengajar untuk mengembangkan kemampuan nalar anak suatu hal yang benar sepanjang masa dan menghidupkan kekayaan kultural. Kaum esensial menginginkan kemampuan intelektual anak diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan modern melalui disiplin akademik. Yang ketiga, progresifisme, yaitu aliran ini bermula sejak kehidupan politik Amerika pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Progresifisme dikembangkan berdasarkan filsafat pragmatis sebagai proses terhadap pendidikan tradisional. Menurut
pragmatis, pembelajaran harus menumbuhkan meaningful learning experiences bagi siswa, memiliki pengalaman yang bermakna, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui penglihatan, peradaban, dan perasaan. Dari pandangan ini muncul sebuah ide bahwa pendidikan harus dilihat sebagai alat untuk menciptakan kembali, mengontrol, dan mengarahkan pengalaman untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu siswa dalam memecahkan masalah kehidupan. Karena tugas guru yang profesional adalah memberikan fasilitas untuk siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, siswa harus difasilitasi dan dimotivasi agar berkontribusi dengan realitas yang ada. Kurikulum yang ada pada progresivisme lebih mengutamakan proses daripada produk. Mata pelajaran menjadi alat daripada target kurikulum, dan siswa diberdayakan sebagai subjek pendidikan bagi dirinya daripada sebagai objek pengajaran bagi guru. Kurikulum progresivis bukan fokus pada pengajaran, tetapi pada pembelajaran, kegiatan, dan kesempatan belajar kepada siswa untuk memperoleh pengalaman. Dengan demikian, siswa harus difasilitasi dan dimotivasi agar dapat mengonstruksi sendiri realita yang ada, bermodalkan pengetahuan yang telah dipelajari selama ini. Yang keempat, rekonstruksionisme. Filsafat rekonstruksionisme berakar pada ide dan sosiologi dan merupakan pecahan dari progresivisme. Pecahan itu mengkritik ide progresif yang terlalu fokus pada pengembangan individu anak yang hanya sesuai dengan masyarakat menengah ke atas. Kelompok ini menginginkan agar sekolah lebih terarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang peduli pada kebutuhan semua kelas sosial, bukan hanya mengembangkan kebutuhan diri sendiri. Aliran ini menolak pendidikan untuk adaptasi siswa terhadap kebudayaan yang ada. Para rekonstruksionisme menjagokan pendidikan bagi perubahan sosial agar masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Pemikiran progresivisme sama dengan rekonstruksionisme, menginginkan kurikulum sebagai instrumen untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan agar siswa bisa melakukan rekonstruksi sosial melalui mata pelajaran yang relevan seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Terima kasih kepada Alvin yang sudah menyampaikan poin B, yaitu mengenai dasar filosofis, pengembangan, dan inovasi silabus dan RPP PAI. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai poin C yang akan dibahas oleh saudara Fahmi. Kepada saudara Fahmi, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Yang pertama, tujuan pengembangan silabus adalah membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. Sasaran pengembangan silabus yaitu guru, kelompok guru mata pelajaran di sekolah atau madrasah, musyawarah guru mata pelajaran, dan dinas kependidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wina Sanjaya bahwa tujuan pengembangan silabus adalah untuk menjawab persoalan tentang
Yang pertama, tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa melalui proses pembelajaran. Pertanyaan ini berkaitan dengan rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua, materi apa yang harus dipelajari siswa berhubungan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan pokok-pokok materi yang berhubungan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, bagaimana cara yang dapat dilakukan agar standar kompetensi dan kompetensi dasar itu dapat tercapai. Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan strategi dan metode pembelajaran, penetapan media pembelajaran yang mengarah pada pengalaman belajar yang harus dilakukan setiap siswa. Oleh karena itu, dalam pengembangan silabus ini sangat penting dilaksanakan, sebab bagaimana silabus merupakan salah satu metode pengembangan kurikulum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya pengembangan kurikulum dilakukan agar menunjang untuk pendidikan nasional. Adapun tujuan pengembangan dan inovasi silabus secara umum adalah: yang pertama, pengembangan silabus digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti yang pertama, pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran baik secara klasikal, kelompok kecil maupun pembelajaran secara individual. Yang kedua, penyusunan materi ajar. Yang ketiga, pengembangan sistem penilaian dan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu sistem penilaian yang selalu mengacu kepada standar kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Yang kedua, pengembangan silabus nantinya akan dijadikan sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran digunakan sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Terus yang kedua, tujuan pengembangan dan inovasi RPP PAI. Tujuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP harus memperhatikan perhatian dan karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini harus diperhatikan agar guru jangan hanya berperan sebagai transformator, tetapi harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar, serta mendorong peserta didik untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjukkan pembentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun tujuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP antara lain: yang pertama, mendorong guru agar lebih siap melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang lebih matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran, guru harus memiliki persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Terus yang kedua, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang ketiga, dengan mengembangkan RPP secara proporsional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja logis dan terencana.
Yang ketiga, mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahkan bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan sekolah serta daerah. Yang keempat, untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Terus yang kelima, untuk memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan dan remedi. Yang keenam, untuk mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta terintegrasi, sistematis dan efektif sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi. Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa pengembangan RPP itu menurut pemikiran pengambilan keputusan dan pertimbangan guru serta memerlukan usaha intelektual, pengetahuan teoretik, pengalaman yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas seperti meramalkan, mempertimbangkan, menata, dan menvisualisasikan. Guru yang profesional harus mampu mengembangkan RPP yang baik, logis, dan sistematis. Karena di samping untuk melaksanakan pembelajaran RPP, pengembangan profesional akuntabel sehingga guru dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Mungkin sekian yang saya sajikan atau yang saya. Oke, terima kasih kepada Fahmi yang telah menyampaikan poin C mengenai tujuan, pengembangan, dan inovasi silabus dan RPP PAI. Nah, untuk selanjutnya materi yang keempat dan kelima yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu saudara Asep Muharram. Kepadanya saya persilakan. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi dari silabus dan RPP PAI. Yang pertama ada langkah-langkah pengembangan dan inovasi dari silabus. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada mengkaji SK dan KD. SK adalah standar kompetisi dan KD adalah kompetisi dasar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan kegiatan belajar. Terus merumuskan indikator, penentuan jenis penilaian, dan menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi dari RPP PAI. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengkaji silabus, yang kedua mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima penjabaran jenis penilaian, yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Berikut yaitu contoh-contoh dari pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI di masa pandemi. Nah, pada masa pandemi ini RPP silabus tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan. Perubahan yang bisa kita lihat dan rasakan yaitu di masa pandemi ini model pembelajaran dirubah dari tatap muka ke daring atau secara virtual dan lain-lain. Nah, sehingga proses seperti guru menyediakan video conference dan membagikan materi dan menjelaskannya lewat media atau platform. Terima kasih kepada Asep yang telah menyampaikan materi poin D, yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Juga poin E, yaitu poin terakhir mengenai contoh-contoh dari pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI dalam pendidikan masa pandemi ini. Nah teman-teman, mungkin yang dapat kami sampaikan dalam materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekeliruan.
dalam penyampaian materi dari awal sampai akhir, karena juga di sini kami masih dalam tahap belajar. Untuk itu, kami mohon kritik dan sarannya dari teman-teman supaya kami dapat memperbaiki untuk kedepannya. Untuk itu, kami undur diri dalam pemaparan materi, dilanjut di sesi diskusi di Google Meet. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di sesi diskusi yaitu di Google Meet.